atau kita mensintesa apa namanya, sintesa penyakit, suatu penyakit kan, untuk dicarikan obat. Ada dua cara ya. Yang pertama cari menyebarkan penyakit ya, atau penyakit itu udah tersebar dulu ya sebelum ada vaksin. Nah ini ada vermicompost. Jadi vermicompost tuh dari cacing ya. Nah kakak kelas saya tuh dia dijuluki RCTI ya. RCTI itu Raja Cacing Tanah Indonesia. Dia itu kalian tahu obat Vermin? Vermin ya, merek Vermin ya. Untuk obat tipes ya, itu itu kan dari cacing tanah. Nah, di produksi cacing tanah itu untuk menghasilkan cacing apa? Cacing bubuk ya. Untuk menghasilkan cacing bubuk. Dia apa namanya? Ya walaupun dulunya diejek dan sebagainya, apa sih gitu ya. Ternyata dijual gitu ya di pak-pak gitu kan. 20.000 kan. Padahal cacing itu kan istilahnya sangat mudah untuk dikembangkan ya. Nah itulah, dan itulah bagian dari bisnis opportunities. Kemudian bagaimana keterkaitan secara keilmuan ya. Jadi perkembangan bisnis ya, terus marketing ya, integrasi manajemen yang terintegrasi ya, dan pencarian profesi ya, pencarian profesi. Jadi sebagai profesi. Jadi Labs dan Talent Network ini ya saling bekerja sama ya. Jadi misalkan saya punya ilmu misalkan ilmu biologi ya, dibutuhkan oleh apa namanya, profesional gitu ya. Terus marketing, komunikasi, jadi bagaimana mengkomunikasikan. Jadi misalkan kita tahu bahwa apa namanya, produk Indonesia, produk hortikultura Indonesia ini kecil-kecil ya. Apalagi pisang ya, pisang itu kalau pisang Cavendish kan mulus gitu ya, mulus, kuningnya rata dan sebagainya. Nah kalau pisang lokal di Indonesia itu kalian kalau Raja Lumut ya, ada bintik-bintik hitamnya gitu ya. Terus banyaklah patogen-patogen yang ada di situ ya. Nah sebenarnya kalau secara kecantikan ya, estetika kita kalah, tapi untuk apa sih namanya, secara apa ya, kualitas ya, quality ya, itu kita menang. Kenapa? Karena apa ya namanya ya, kita itu menang akan nutrisi kita itu bagus sekali ya, mineralnya gitu itu kayak. Jadi saya pernah diceritakan bahwa kakak saya jurusan biologi gitu ya, dia itu kembali ke desa. Nah, di desanya itu dia tidak punya potensi, tapi desanya banyak sekali pisang. Pisang itu kan nggak usah dirawat juga dia numbuh ya. Apalagi kalau deket dengan pengairan ya, sawah terus deket pengairan, pokoknya sal dingin, banyak hara di situ, tumpukan hara di situ, itu bakal tumbuh subur ya. Nah
si pisang itu ya itu ya apa jelek gitu ya, banyak titik-titiknya, banyak bintik hitamnya dan sebagainya. Kemudian karena dia jurusannya biologi ya, dia apa? Dia kaji tuh mineral-mineralnya. Kemudian dia jual, dia komunikasikan ya. Jadi ini ya marketing komunikasi perlunya kayak dia komunikasikan ke perusahaan bahwa perusahaan apa sih namanya? Bubur bayi saat itu ya. Bahwa ini nutrisinya bagus untuk anak ya. Gimana kalau dibuat bubuk bubuk pisang gitu ya. Ternyata di ACC ya, di ACC kemudian ya udah dia mengelola apa namanya produksinya itu di desanya dan alhamdulillah sekarang desanya sebagai desa pisang desa pisang. Nah karena apa, produksi pisang jadi kita itu frame-nya itu jangan mengkotak-kotakan diri bahwa saya apa namanya saya nggak bisa. Dicoba dulu kalian harus 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 paham bahwa apapun itu kalian harus coba ya, jangan bilang nggak bisa, oh saya nggak bisa begini, nggak bisa, jadi dicoba dulu ya. Tahu ini apa? Ini adalah permen kayu putih ya. Dulu kan kita hanya mengenal kayu putih itu sebagai obat gosok ya, sebagai obat gosok, tapi dikembangkan untuk apa namanya jadi permen kayu putih. Sebenarnya membuat permen kan mudah ya, cuma nambah gula ya, esennya ya dari minyak atsiri kayu putih. Tapi dengan promosi ya, marketing komunikasi ini pentingnya nih, marketing komunikasi bahwa kayu putih pun bisa dijadikan permen, cemilan. Ya mungkin kalian nanti bisa lah jadiin misalkan apa ya, kue gitu ya, jadi ada layer-layer tertentu yang banyak kayu putih misalkan ya, tapi saya belum nyoba untuk bikin kue yang seperti itu. Nah terus kemudian saya ada produk ya, ini produk UMKM juga ya. Nah ini sebenarnya mudah ya, ini hanya jahe kunyit ya, kunyit, temulawak ya, sirih ya, sirih, jahe merah, jahe emprit, beras kencur ya. Nah ini isinya jahe merah ya, sereh dan rempah dan gula murni. Nah ini dikemas seperti ini. Jadi yang tadinya itu cuma jamu gendong ya, kita bisa menikmati jamu ya, bisa menikmati jamu yang instan. Nah, seperti ini. Jadi cukup diserbuk gitu ya, seduh air panas ya, jadikan jamu. Nah, ini ada jahe emprit ya, jahe emprit dan jahe merah. Bedanya apa sih jahe emprit sama jahe merah? Ya, saya dulu jualan jahe gitu ya, jahe merah. Komplain sama customer, kenapa? Nggak pedas ya, memang karakteristik jahe merah berbeda dengan karakteristik jahe emprit ya. Kalau jahe emprit pedas emang ya, terus baunya tajam, tapi kalau jahe merah enggak. Nah demikian apa ya dari saya, semoga bermanfaat.